Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mengisi sisa-sisa umur kita ini dengan berbagai macam kegiatan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di antara beberapa yang mau kita pelajari adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan beberapa sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan salat kita, zikir-zikir dalam keseharian kita. Insyaallah kita akan kembali menengok kembali apa yang disampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kita melaksanakan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hadis yang ke-179, riwayat fi kitab Tirmidzi an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyud du'a isma' qala jawful lail akhir wa dubur salawatil maktubat qalatul mudhi hadithun hasan. Bab tentang zikir setelah salat. Ajma'al ulama ala istihbab dzikri ba'da salat. Telah menjadi ijma' para ulama dalam menerima sabda Rasulullah Muhammad SAW ini menghukumi yang namanya dengan hukum sunnah zikir setelah salat. Salat sendiri itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melaksanakan salat pun juga ada beberapa sunnah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan zikir ba'da salat. Wa ja'at fihi haditsun katsirah. Dalam hal tersebut terdapat banyak beberapa hadis yang sahihah fi anwa'in minhu muta'addidah wa nadhkuru atrafan min ahammiha. Karena berbagai macam itu namanya hadis tersebut cukup banyak dan bermacam-macam adanya, maka beberapa insyaallah pada kesempatan kali ini akan disampaikan karena sangat pentingnya perkara itu sehingga harus disampaikan cuma beberapa, tidak semuanya. Yang demikian pun kita juga belum tentu bisa melaksanakan semua dari beberapa itu. Cuma kita pengen mencoba untuk sedikit demi sedikit melihat seperti mana Rasulullah Muhammad SAW pernah mengajarkan itu semua kepada para sahabat pada saat itu. Riwayat fi kitab Tirmidzi, penulis kitab ini menerangkan bahwa kami telah meriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi an Abi Umamah radhiyallahu anhu, diceritakan dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, qala, beliau menyatakan, qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam ditanya, ayyud du'a asma'u. Suatu ketika Rasul ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasul, doa yang manakah yang lebih didengar? Lebih dengar ini maksudnya lebih didengar dan diperhatikan Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Rasul menjawab, jawfal lail akhir. Jawfal lail akhir, yaitu doa yang diucapkan di tengah malam yang akhir. Di kita bangun malam itu yang akhir daripada kita bangun malam tadi itu doa yang diperhatikan banget oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi ada wa duburus salawatil maktubat,
Itu di belakang daripada solat wajib. Qala At-Tirmidzi menyatakan haditsun hasan. Hadis ini adalah berpredikat hasan. Walana fi Sahih Bukhari, dan kami juga telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari, wa Muslim juga dalam Sahih Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diceritakan daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan qala kuntu a'rifu qida salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Wa fi riwayat Muslim kunna. Dalam riwayat tersebut ada perbedaan antara yang namanya riwayat dari Sahih Bukhari juga Sahih Muslim. Cuma perbedaannya pada kata kuntu dan kunna. Di situ perawinya meriwayatkan ini sahabat dengan mengatakan kata kuntu, berarti saya sendirian saat itu, saya mendengarkan, saya mengetahui inqidha azati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Wa fi riwayat Muslim, dan dalam Muslim diterangkan juga dengan kata kunna, kami semua adalah kami semua, nah gitu. A'rifu, kami semuanya mengetahui inqidha azati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitakbir, dengan kalimat takbir. Artinya berarti setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, yang terdengar itu adalah kalimat takbir, Allahu Akbar. Saat itu yang terdengarkan itu bukan cuma itu doang, tapi ada yang lain dan banyak. Yang lainnya masih banyak. Cuma yang beliau dengar pada saat itu, sahabat ini menyatakan, saya tahu ini berarti Rasul sudah selesai sholatnya, sudah mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti yang kita tiru dalam sholat-sholat kita setiap saat, seperti itu adanya. Ini zikir-zikir yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW selesai sholat tadi. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat yang lain, fi sahihaihima, dalam kitab sahih keduanya dari doa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diceritakan daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna raf'as saut bidzikri, bahwasanya meninggikan suara, mengangkat suara, meninggikan suara, bidzikri, dalam bidzikri, dengan zikir, hina yansurifun nasu minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ada pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengeraskan suara dalam zikir tadi itu bukan perkara yang baru. Itu jelas disampaikan Rasulullah, diceritakan oleh para sahabat, menceritakan bahwa suara zikir terdengar dan suaranya keras itu sudah dari dulu sudah dikerjakan oleh para sahabat seperti itu adanya. Jadi bukan yang baru aja sekarang. Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan perkara yang baru. Sejak zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan di hadis tersebut, anna rafa'as sauti bidzikri hina yansurifun nas minal maktubah kana ala hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah terjadi pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala Ibnu Abbas, bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau juga menyatakan, kuntu a'lamu idza sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Bahkan dengan kalimat yang lain beliau menceritakan, saya mengetahui mereka semua telah selesai daripada yang namanya sholat mereka itu apabila kami telah mendengarkan daripada zikir-zikir tersebut. Jadi setelah kami dengar itu berarti oh ini udah selesai sholatnya, ini jelas. Kalau udah zikir-zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah,
subhanallah, 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 subhanallah. Oh berarti sudah selesai ini. Sampai sahabat menyatakan begitu adanya. Di situ tidak diterangkan bahwa Rasulullah seperti itu adanya, itu enggak, tapi sahabat-sahabatnya dengar gitu loh. Sahabat ini mengatakan bahwa saya mendengarkan, dan dalam kalimat yang lain saya mengetahui bahwa sholat jamaah semua sudah selesai, atau mereka telah selesai melaksanakan sholat mereka setelah kami semua mendengarkan daripada zikir-zikir mereka. Warwaina fi Sahih Muslim, dan kami juga meriwayatkan dalam Sahih Muslim an Thauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sharafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini pun juga disampaikan dalam Sahih Muslim dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu qala, beliau menyatakan karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah Muhammad SAW idzan sarafa min salatih istaghfara thalathan. Beliau sampaikan apabila beliau telah selesai daripada salatnya, maka beliau beristighfar thalathan, dengan 3 kali istighfar. Wa qala, beliau kemudian mengatakan dalam doa beliau, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam. Jadi yang begini-begini banyak sekali Pak. Ini salah satu hadis yang diceritakan dari dalam riwayat Imam Muslim. Nanti dalam riwayat yang lain ada lagi yang lain. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang lainnya lagi ada yang lain lagi, yang lebih panjang lagi, lebih banyak lagi. Dalam riwayat yang lain lagi ada juga yang lain lagi. Nah ini kadang-kadang ada orang seleranya berbeda-beda. Ada yang seleranya pengen yang pendek-pendek aja, ada yang seleranya pengen sedang-sedang aja, ada yang seleranya pengen yang lebih panjang juga ada. Makanya perbedaan-perbedaan itu sangat mungkin terjadi. Kenapa? Bukan karena memang dasar Rasulullah yang berbeda dalam menyatakan perkara tersebut, tetapi apa? Yang mendengarkan berbeda-beda dan yang meriwayatkan juga berbeda-beda. Yang semua sumbernya ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, objeknya adalah itu. Nah, ini yang sedang dan benar-benar yang sederhana banget. Allahumma antas salam minkas salam. Kita kadang-kadang masih Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udzus salam tabarakta rabbana ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Panjang, agak panjang. Ini lebih pendek, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini cuma pendek banget. Kalau kita misalnya mau mengikuti yang ini, ya mesti agak berubah dari yang biasanya. Karena biasanya udah biasa panjang, terus ini banyak yang berkurang. Terus yang kadang-kadang kita ini setelah melihat ini, akhirnya terus kita mengatakan bahwa yang lain ini ngarang aja tuh. Kan kemarin cuma segitu doang. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Yang lain ini kok yang lain ada tambahan yang banyak-banyak, ngapain sih mesti tambah-tambahin gitu adanya. Padahal dia udah hafal yang panjang-panjang. Udah kadung hafal banyak yang panjang-panjang begitu. Setelah tahu yang pendek-pendek begini, akhirnya salah menyimpulkan. Disimpulkannya wah berarti ininya enggak bener ini. Ini orang-orang ulama-ulama suka nambah-nambahin. Nah ini terus kata-kata begini ini yang kadang-kadang menjadikan kita salah memahami. Oh ini enggak bener ini ya, gitu. Padahal apa? Padahal kita cuma tahu yang ono tahu, yang ini juga tahu gitu loh. Yang ono juga bener, yang ini juga bener gitu loh. Kenapa? Karena dua-duanya riwayatnya adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semuanya benar. Nah, cuma kita memang seleranya itu yang namanya kita punya selera mau yang pendek apa yang mau yang panjang.
Semua punya selera yang berbeda-beda. Silahkan aja. Mau dipilih yang mana? Yang dibiasakan yang mana? Qila lil-Auza'i wa ba'du riwayat hadis, kaifa al-istighfar? Ditanya bagaimana istighfar Rasulullah Muhammad SAW. Istighfarnya bagaimana? Qala, beliau menyatakan, taqul astaghfirullah, astaghfirullah. Istighfarnya seperti apa toh? Kok mengucapkan istighfar itu? Maka dikasih contoh. Istighfar itu, kata Rasulullah, istighfar itu astaghfirullah, astaghfirullah. Itu adalah kata istighfar. Saya minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah. Nah, itu namanya istighfar. Kalimat itulah namanya istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah itu adalah kalimat istighfar. Nah, itu bisa ditambahin, bisa dengan mensifati yang namanya Allah sepanjang-panjang juga banyak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus panjang lagi, banyak. Apa boleh? Enggak masalah. Karena sifatnya Allah Subhanahu wa taala cukup besar. Kita pengen memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang lebih daripada itu juga enggak masalah. Ini disampaikan begini berarti apa? Istighfarnya Rasulullah ajarkan tuh astaghfirullah, astaghfirullah. Ini adalah kalimat yang paling pendek daripada kalimat istighfar kepada Allah. Jangan kurang dari itu. Astaghfirullah cuma dibaca astaghfiru doang. Astaghfiru, astaghfiru. Astaghfiru kemana tuh? Nggak jelas. Makanya minimal astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu minimal, jangan kurang dari itu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jangan, kalimat minimal jangan kurang dari itu. Dan juga jangan dikatakan bahwa eta yang benernya seperti itu adanya, yang lain kagak bener, itu nambah-nambah itu loh. Suka begitu, suka nambah-nambah kita dengan istilah-istilah yang lain. Oh ini nggak bener ini, yang ini, yang bener tuh ini, berarti yang lain salah. Bukan begitu. Itulah istighfar yang diajarkan sama Rasulullah itu dengan kalimat astaghfirullah ini. Jadi jangan istighfarnya seperti apa? Kaifal istighfar? Bagaimana kita istighfar? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah itu udah cukup, enggak kurang. Kalau kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala cukup dengan astaghfirullah sambil nunggu siapa Pak? Nunggu malaikat Israel. Jadi kalau sewaktu-waktu malaikat Israel jangan sampai kelewat, nanti kita ingat Allah enggak, terus doa kepada Allah juga enggak. Nah ini paling enggak itu kalau kita istighfar segitu aja enggak apa-apa. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa rawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim. Kami juga telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari, juga dalam Sahih Muslim, an Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min as-salah wa sallama qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, sudah selesai salatnya, diterangkan lagi seperti dalam kitab Muslim Bukhari. Apabila Rasulullah SAW telah selesai melaksanakan salatnya, kalau beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Baginya yang namanya kerajaan, kekuasaan di dalam kehidupan ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa lahul hamdu, dan baginya pula yang namanya segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang ala kulli syai'in qadir, yang kuasa, berkuasa atas segala sesuatu. Kuasa atas segala sesuatu.
Ini menghantarkan kepada kita untuk memahami bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga banyak perkara-perkara yang kadang-kadang mustahil terjadi tapi kelihatannya kenyataannya kok terjadi. Kenapa? Karena Allah kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi mingal jadd. Allahumma ya Allah, la mani'a lima a'taita. Tidak ada orang yang mencegah, yang kuasa menahan lima a'taita terhadap apapun yang telah kau berikan. Jadi kalau namanya ada yang namanya Allah pengen memberi sesuatu kepada seorang hamba itu, apapun yang mau diberikan kepada seorang hamba tersebut, maka gak ada orang yang bisa menahannya, gak ada orang yang bisa menolaknya. Mau itu bentuknya apa, mau yang namanya rizki besar kecilnya itu semua, kalau Allah mau memberikan kepada yang namanya seorang hamba, la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang namanya orang yang bisa mencegahnya, gak bisa menghalang-halanginya, gak ada. Walaupun ada orang banyak yang mau membantu untuk menghalang-halangi sesuatu yang akan nyampe kepada hambanya, seberapa besar kekuatan orang itu, gak akan ada yang bisa mampu untuk menahan daripada kehendak Allah kalau Allah mau memberikan kepada orang yang bersangkutan. Ini harus diyakini oleh kita adanya. Makanya kalau kadang-kadang kita itu orang mau dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalannya dari manapun, kalau Allah mau memberi, itu enggak ada orang yang mampu untuk menahannya. Ya, siapapun itu, mau dukun 1000 dukun kayak apa-apa, enggak ada yang mampu untuk menahan daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mau A, ya mesti akan terjadi A. Allah memberi kepada si B, tetap akan dikasih kepada si B. Enggak ada seorang pun yang bisa menahannya. Wala mu'tiya lima mana'ta. Begitu pula, enggak ada orang yang bisa memberikan kepada seseorang terhadap sesuatu yang Allah mencegahnya. Ini enggak usah nih kepada Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dibantu sama siapapun untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan, enggak akan bisa nyampe. Makanya enggak ada kita bisa menghalang-halangi rezeki yang mau ini untuk nutup rezeki seseorang dan sebagainya, enggak ada. Wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah mencegahnya, enggak ada orang bisa menyampaikan kepada yang bersangkutan. Sebaliknya nanti kalau Allah mau menyampaikan kepada yang bersangkutan, walaupun sudah sembunyi di manapun tempatnya, persembunyian dia nyampe juga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mau seperti itu adanya, mesti akan nyampe. Ternyata itulah yang disampaikan sama Rasulullah Muhammad SAW, agar apa menjadi kebiasaan dalam ucapan kita setelah kita sholat, setelah itu kita yakini, menjadi sebuah keyakinan. Jadi jangan sampai kita kemudian nanti gampang ngiri kepada apa yang Allah kasih kepada orang lain. Terus kemudian kita berusaha bagaimana yang namanya agar yang namanya nggak akan nyampe kepada yang namanya orang lain tadi itu. Ini nanti saingan dengan si fulan dan sebagainya. Nggak perlu kita mikir seperti itu adanya. Walaupun dihalang-halangi oleh orang semua, bahkan bukan cuma satu dua, seluruh dunia menghalang-halanginya. Seluruh dunia kemudian untuk berniat kepengen mencegah daripada sampainya rezeki kepada si fulan. Kalau Allah mengatakan itu adalah akan memberikan kepada si fulan, tetap akan sampai kepada si fulan. Sebaliknya kalau Allah mengatakan bahwa itu enggak akan nyampe, Allah mau menghalangi kepada si fulan akan nyampe, ya udah, siapapun dan apapun yang dipakai alatnya tadi untuk membuat dia nyampe kepada si fulan, enggak akan bisa nyampe. Wala yanfa'u dzal jaddi mingal jadd. Begitu pula enggak ada yang namanya manfaat sedikit pun, kemanfaatan daripada orang yang punya yang namanya kekuatan sedikit pun bisa bermanfaat kepada yang namanya, kalau mau nandingi daripada yang namanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nggak ada Pak yang bisa begitu adanya itu. Segede apapun yang namanya dia punya kekuatan katanya. Ini katanya orang ini bisa buat ini, buat itu, buat itu. Tapi kalau Allah tidak menghendaki seperti itu adanya, nggak akan bisa. Dan yakini nggak akan bisa. Allahumma la mani'a lima a'taida wa la mu'tiya lima mana'da wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini pun disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau selesai melaksanakan salatnya, beliau doa juga itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita biasanya ada riwayat yang menyatakan yuhyi wa yumit. Ada yuhyi wa yumit baru wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang benarnya mana semuanya benar. Mau dipakai dua-duanya enggak masalah. Monggo silakan yang sudah dihafal yang mana dan yang mau dihafal yang mana. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Ada begitu juga. Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Warwaina fi Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim juga kami telah meriwayatkan an Abdullah bin Zubair, dari Abdullah bin Zubair, annahu kana yaqul, hanya beliau mengucapkan dubura kulli salatin hina yusallim. Jadi setelah beliau mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau juga mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wal fadl wal thana al hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Qala Ibnu Zubair menyatakan maka Rasulullah SAW yuhalilu bihinna dubura kulli shalatin. Yuhalilu bihinna, beliau tahlil, mengucapkan tahlil seperti itu adanya la ilaha illallah la ilaha wahdahu la syarikalah tadi itu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, dan seterusnya sampai selesai tadi itu. Beliau mentahlilkan kalimat seperti itu adanya dubura kulli sholatin. Jadi di belakang beliau selesai sholat tadi itu. Wa rawaina fi Sahih Bukhari wa Muslim, kami juga telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari juga Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu dhaba al-duthur bid-darajatil ula wan na'imil muqim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa lahum fadlun min amwalin yahujjuna biha wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa tasaddaquna faqala alla u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdalu minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Qala Abu Salih Ar-Rawi an Abi Hurairah lamma su'an kayfiyati dzikriha yaqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna 33. Jadi ini orang-orang, diceritakan orang-orang
fuqara, muhajirin, orang-orang fakir yang pada hijrah. Para muhajirin yang fakir-fakir dari dulu sampai sekarang ternyata sama, Pak. Ada orang yang pada jadi orang yang fakir-fakir, ada orang yang kaya-kaya, itu ada semuanya. Yang kaya ada, yang fakir ada. Nah ini orang-orang yang orang-orang yang ikut hijrah bersama Rasulullah Muhammad SAW, yang fakir-fakir demo kepada Rasulullah, datang kepada Rasul, datang semua kepada Rasul, dan mereka menyatakan, datang kepada Rasulullah, wahai Rasul, ini orang-orang ahli dunia ini orang yang punya banyak duit ini, ya Rasul, mereka telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang tinggi dan dikasih yang namanya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Mereka sholat kama nusalli, sebagaimana kami juga sholat. Yasumuna kama nasum, mereka semua bisa puasa sebagaimana kami semua juga puasa. Walahum fadlun min amwalin, tapi dia punya kelebihan daripada yang namanya banyaknya harta tadi itu. Yahujjuna biha wa ya'tamiruna yujahiduna wa tasaddaquna. Cuma dalam sisi ini kami enggak bisa ini ya Rasul. Mereka bisa punya keutamaan yang lebih dari harta mereka. Mereka bisa haji dengan harta mereka. Wa ya'tamiruna, mereka bisa umrah, berangkat umrah. Wa yujahiduna, dan mereka bisa berjihad. Orang pada berjihad pakai yang namanya kuda, berangkat ke sana kemana dia tahu. Waktu sedekah mereka bersedekah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, Ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Bukankah aku telah ajarkan kepada kalian, bukankah aku mengajarkan kepada kalian sesuatu yang bisa menemui mereka, menemui orang yang mendahului kalian. Jadi kalau ada orang yang sudah duluan, kamu juga bisa menyusul mereka, bisa ketemu dengan mereka. Misalnya dia sudah berangkat duluan jauh, kamu bisa menyusulnya. Kalau mereka punya amalan banyak, kamu juga bisa mendapatkan yang namanya amalan banyak seperti mereka. Bahkan kamu bisa mendahului daripada orang-orang yang sudah kalian. Wala yakunu ahadun afdal minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Dan tiada yang namanya seseorang yang lebih utama dari kalian semuanya dari itu, illa man sana'a mithla ma sana'tum, kecuali orang yang telah buat seperti apa yang telah kalian buat. Jadi kalau kepengen tambah amalan, tambah kekayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya kamu buat hal yang seperti itu juga. Qalu, maka mereka semua pun juga mengatakan, oh iya ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kembali, tusabbihuna wa tuhammiduna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Jadi kalau kepengen punya amalan yang banyak, sampai bukan cuma sekedar menyamai, tapi membandingi mereka, bahkan melebihi dari mereka yang punya harta yang banyak tadi itu. Kalau kamu pengen seperti itu adanya, kata Rasulullah SAW, kamu bertasbih, bertahmid, bertakbirlah khalfa kulli salatin, di belakang setiap kalian sholat tadi itu, 33, dengan 33 kali itu. Amalannya enggak susah. Setiap kali pada sholat, ucapkan itu tasbihnya 33 kali, tahmidnya 33 kali, takbirnya 33 kali.
Qala Abu Shalih Ar-Rawi an Abi Hurairah lamma su'ala kaifiyati dzikriha yaqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, tadi hatta yakuna minhunna kullihina 33. Jadi perawi tadi menyampaikan bahwa apa yang disampaikan tadi itu dipraktekkan seperti itu adanya, subhanallah, alhamdulillah, juga Allahu akbar sampai 33, sampai 33 kali. Subhanallah 33 kali. Dikata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan sama Rasulullah Muhammad SAW 33 kali, ya udah 33 kali. Ini paket pas, udah nggak usah jangan tambah-tambah. Nanti kalau ditambah-tambah jadi berubah gitu loh, Bang. Kalau ditambahi 5 jadi 38. Ini pada saat yang kita udah nambah begitu adanya, terus kemudian kita ditanya, anak kita nanya, Pak, kenapa kok sekarang Bapak 38? Kan di situ cuma ada 33. Itu gimana kalau begitu? Bapak kenapa 38? Padahal itu hadisnya mengatakan Rasul bilang 33. Nah, jadi akhirnya kita jadi bingung, Pak. Jadi kita buat aja apa yang disampaikan Rasulullah seperti itu adanya, nggak usah kita tambah-tambah, juga nggak usah kita kurang-kurangi. Makanya dari sinilah keluar yang namanya budaya tadi itu, karena ada hitungan. Maka budaya sebagai alat tadi itu, unsur dunianya muncul, itu alatnya adalah bisa berbagai macam. Alat dipakai untuk ngitung bisa macam-macam. Yang mau pakai begini 1, 2, 3 silahkan saja. Ini karena orang pinter. Begini adanya karena orang menggunakan apa yang sudah diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mungkin barangkali kepingin menggunakan dengan cara yang lain, pakai yang namanya apa itu, buah biji kurma dikumpulin, diwadahin itu sampai umplung gitu, pakai satu toples gitu, dihitungi semua 33 kali. Jadi kalau mau sholat bawa satu kotak gitu banyak, begitu jemput satu juga nggak masalah, silakan aja. Kok ribet, ya udah kalau udah ribet ya nggak usah pakai itulah, pakai cara yang sederhana aja. Ayo ikut sama saya, kenapa? Lihat nih, saya punya, lihat banyak ini, ada 15 macam ini, silakan mau dipakai yang mana. Yang pakai yang seperti yang sering kita pakai itu, ada yang dari batu, ada yang dari kayu, ada yang dari biji apa gitu nggak tahu, terus ditaliin gitu. Wah ini namanya nggak nyunah gitu ke sebagainya dan lain sebagainya. Ini silahkan mau dihitung pakai apa aja nggak masalah, tidak masalah. Yang penting barang yang kita pakai tadi jangan sampai barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya barang yang najis, mentang-mentang sama-sama bulutnya ya, kotoran kambing diikat-ikat begitu adanya karena untuk itu nggak tepat itu. Kenapa? Karena memang itu adalah dengan perkara yang najis yang mau kita pakai. Itu bukan perkara yang bagus gitu, walaupun itu ada barangnya tapi najis ya jangan dipakai, mendingan pakai jagung lah, itu dihitung-hitung juga apa, atau mungkin pakai apa yang lain yang kira-kira bisa memenuhi daripada kebutuhan tadi. Itu sampai unsur dunia itu kata Rasulullah memang seperti itu adanya. Jadi antum a'lamu bi umur dunyakum kata Rasulullah SAW, kamu lebih baik dengan lebih tahu daripada namanya urusan duniamu. Silahkan dengan pakai cara apa. Kalau ini ada ini bagus tapi kurang bagusnya di sini, ya udah cari yang kira-kira yang bagus yang nggak ada kurangnya gitu. Cari yang apa yang lebih bagus, yang menurut kita udah lebih bagus. Silahkan kata Rasul, diserahkan kepada kita semuanya. Untuk seperti itu adanya. Ini pun juga sama Pak. Hadis yang ada itu riwayat dari Sahih Muslim, juga Sahih Bukhari juga mengatakan seperti itu adanya. Dan juga jelas tidak ada yang meragukan lagi. Semuanya tinggal kita praktekkan dan kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Perkaranya mudah, yaitu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar
33 kali. Kita buat dengan ikhlas, niat bismillah mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah termasuk orang-orang yang punya simpanan amal yang terbaik nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.